alihkan energi cinta untuk Allah. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, jangankan bangun malam, sepanjang malam tidak tidur pun sanggup. Para sufi banyak yang kayak gitu, saking asiknya sama Allah. Cinta itu sifatnya universal, karakter yang dimiliki semua orang, agama apapun, dari budaya apapun. Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik. Semua menganggap cinta itu luhur dan baik. Jadi itu rumus pertama. Kamu mencintai, itu tidak ada orang anggap kamu jelek apapun, kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya. Jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun selain untuk yang dicintai. Ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Tidak usah ada balasan apa-apa. Kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat. Ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. Kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan, berarti belum cinta. Makanya minggu lalu Robiah Adawiyah bahkan bilang, tidak, ya Allah, kalau aku ibadah ini hanya minta surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan neraka, masukkan aja aku ke neraka. Aku tidak butuh surga, tidak butuh neraka. Aku hanya butuh dirimu, butuh ridhomu. Tadi kan rumusnya bukan ilal jannah atau minan nar, tapi ilaihi roji'un, pada Allah. Sering saya ilustrasikan surga dan neraka itu kayak semacam iming-iming biar kamu jalan menuju Allah. Kayak orang tuamu ngasih, belajar loh, nanti kalau belajar rajin tak beliin sepatu. Membeli sepatu ini surganya bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya. Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah, biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh reward konkret biasanya. Kalau rewardnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari gratis. Di sana bisa makan sak kapoi. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat surga yang punya Allah kok. Masa ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tumanina sama Allah dicemplungin neraka, kan enggak? Ya pasti surga. Dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga. Nanti banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Apa sih Pak enaknya? Bayanganmu kan sama Allah terus duduk jejer sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bidadarinya. Iya, pikiranmu masih material, belum nyampe enaknya. Yang punya pacar bisa menganalogikan.
Ketika kamu duduk jejer sama pacarmu, itu kan seneng kamu. Duduknya setengah jam itu rasanya baru 1 menit. Pinginnya berlama-lama bareng terus, itu karena sudah cinta. Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu. Kayak Nabi Musa itu loh, waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kan Allah ngajak ngobrol. Musa, yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong, ini tongkat ya Allah, kan beres. Wong itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini sewenengnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat, jawabannya panjang itu. Ya kalau Allah mau bilang, emangnya aku tidak ngerti. Loh, tapi Gusti Allah ngerti dan ya dibiarin aja, ya nggak dimarahin. Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta. Bareng sama Allah itu enak. Kok kamu masih membayangkan, belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah, itu memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Ya latihan jatuh cinta. Orang Jawa punya rumus, tresno jalaran soko kulino. Ayo dikulinakan sama Allah, apa dikulinakan itu? Dibiasakan akrab sama Allah, nanti kamu akan jatuh cinta. Entah kapan nanti kita akan ngambil sesi cinta lagi. Saya ingin ngangkat Ghazali. Ghazali konsepnya lebih konkret, jalan untuk mencintai Allah. Tapi kapan-kapan, jangan cinta terus, nanti kamu mabuk. Oke, terus cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus, tapi saya tidak akan sampaikan sekarang. Kapan-kapan Rumi nanti akan banyak sesinya. Jadi gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak habis bersatu berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Kalau orang tua tidak mau nyapih anaknya, padahal berat nyapih anak ini, tidak tego nyapih anak, tapi harus disapih. Kenapa? Karena cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjane pengenmu mbok saya muda terus, nggak bisa. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan, dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah, satu-satunya target adalah keridhoannya Allah. Makanya Robiah kemarin di hampir semua puisinya selalu bertanyakan, ya Allah, apakah engkau ridho dengan ini? Kalau engkau ridho aku tenang. Sebelum aku yakin engkau ridho, aku ini masih gelisah. Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah. Satu-satunya yang dikejar cuma Allah. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak karena apapun. Ya Allah, aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyali ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, iki pacarku kalau gini seneng ndak ya? Kalau tak bawa ini mau ndak ya? Kalau kan yang dipikir di pikiranmu selalu yang kamu nggak pernah mikir dirimu sendiri kan? Begitu diajak ke warung, ini kamu sukanya warung yang mana? Kan bukan sukaku, sukanya dia. Jadi ketika orang jatuh cinta, egonya hilang. Dia tidak ngomong aku lagi, tapi ngomong kamu. Kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga, bukan akumu lagi yang bilang, tapi ridhonya Allah. Apa sih maunya Allah? Kira-kira kalau aku gini, Allah ridho tidak ya? Begitu kamu ujian mau nyontek, ini kira-kira kalau aku nyontek Allah ridho gak ya? Anda Bapak Allah Maha Pengampun, ha? Waduh, itu akhirnya. Iya.
Ya kamu yang ngerti lah. Oke, terus bentuk apa saja, ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta. Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka. Kayak Robiah kemarin, tidak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia. Terus, nah, cuma katanya Rumi, jangan ditanya apa definisinya cinta. Seseorang bertanya, apa itu cinta? Aku jawab, jangan tanya tentang maknanya. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu. Nulisnya salah itu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Jalani saja. Gak usah kamu tanya, Pak, definisinya cinta apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Itu tidak terlalu penting, katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Kamu gak perlu ke perpus nyari teori pacaran yang baik, cara menarik lawan jenis, cara gak penting. Terus langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan itu. Kamu berteori macam-macam kesuwen. Kamu nyari terlalu banyak referensi, tidak penting. Jalani saja, kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa, susah kan menjelaskannya. Wong rasa, nggak bisa dijelaskan. Sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan, Pak, saya belum kawin sih Pak, kira-kira kawin itu rasanya gimana Pak ya? Tidak bisa, ya kawin nanti kamu ngerti. Mbok kamu nonton sekian puluh video tetap nggak bisa. Harus dirasakan, teorimu tidak ada gunanya. Rasa dewe baru ngerti. Oke, terus. Ya, ini juga sama. Katanya Rumi, sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar. Ini syair ini diterjemahkan Abdul Hadi WM dan kelihatannya dipakai di film Ketika Cinta Bertasbih dulu. Namun jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, itu Rumi. Jadi orang yang bisa berpuisi seperti ini pasti ngalami. Tidak bisa enggak. Sepinter apapun kamu bikin puisi, kalau belum pernah jatuh cinta benerman, puisimu tidak akan ada rasanya. Mending jangan bikin puisi cinta. Ya, bikin aja puisi-puisi eksploitasi alam itu. Ya kan? Kan banyak puisi eksploitasi alam. Angin berhembus, kemudian ya. Oke. Puisi yang mengeksploitasi alam itu. Oke. Kita lihat. Ini Masnawi. Di Masnawi Rumi banyak ngutip ceritanya Laila Majnun untuk menjelaskan cinta. Laila Majnun yang karangannya Nizami. Saya membayangkan entah kapan sesi cinta ada beberapa novel cinta dari dunia sufi ya, bukan dari dunia
populer yang bagus untuk kita kaji di ngaji entah kapan, termasuk Laila Majnun. Jadi satu ketika Majnun ini sakit, badannya lemah. Terus dia datang ke tabib. Sama tabibnya, "Oh Majnun, ini untuk biar sakitmu ringan, kamu harus dibedah sedikit. Ada bagian tertentu tubuhmu yang darahnya harus dikeluarkan." Majnun, "Jangan, saya takut." Tabibnya heran, "Loh kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah lama jadi orang gila. Sudah keluar masuk hutan, ketemu macan, ketemu. Kok takut hanya dibedah kecil aja?" "Bukan, saya takut Laila terluka." "Loh Laila mana? Yang dibedah itu dirimu, bukan Laila." "Loh enggak, di setiap jengkal tubuhku, setiap tetes darahku itu sudah tercampur oleh Laila. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi." Kamu ketawa, kau yang duwe pacar wae. Oke, ya. Jadi itu maksudnya apa? Ketika orang jatuh cinta, dia sudah kehilangan dirinya. Yang ada hanya yang dicintai. Dia tidak peduli kalau dirinya sendiri luka, tapi jangan sampai yang dicintai luka. Itu Majnun. Majnun ini sebenarnya anaknya bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Ya sayangnya agak tragis ceritanya. Bagi yang baca Nizami nanti banyak momen-momen. Ada momen yang menurut saya bagus. Misalnya ketika Majnun saking pinginnya ketemu Laila yang sudah dinikahi orang lain, dan khawatir ketahuan keluarganya Laila, karena kalau ketahuan keluarganya Laila dia bisa diajar. Jadi waktu ada gerombolan ternak kambing lewat depan rumahnya Laila, dia ikut merangkak di situ bareng, hanya sekedar untuk melihat rumahnya Laila. Oke, itu Majnun. Nanti banyak momennya yang bagus dan banyak dipakai oleh Rumi. Cuma Rumi bikin cerita sendiri, hanya tokohnya Laila sama Majnun, dengan ilustrasi besarnya cinta Laila sama Majnun, besarnya cinta Majnun sama Laila, dan sebaliknya. Jadi Rumi ingin bilang bahwa tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa. Sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa, belum ikhlas sejati, masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya, dan gak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha. Disuruh ngaji, iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Gak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam Jumat, maka itu berarti masih mikir reward, masih dagang sama Allah. Bukan salah, cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau level cinta, ngaji ayo, disuruh baca Waqiah ayo 3 kali tidak apa-apa, baca Yasin 10 kali tidak apa-apa. Tidak mikir kalau 10 kali balasannya maka ini, kalau ini enggak. Kalau masih itu masih dagang. Kalau masih dagang belum cinta. Kalau cinta tidak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang, Allah rela. Waktunya enak-enaknya orang tidur, aku bangun. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Waktunya orang cepat-cepat berangkat kerja, aku sholat dulu, sholat duha. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Bukan karena tak sholat dulu nanti biar rezekiku lancar, biar enggak. Masih ada reward yang kamu pikir, masih mikir balasan. Sama kayak kamu traktir pacarmu, ya sekarang traktir, tapi nanti harus mau lo ya boncengan. Itu masih mikir reward, masih mikir aku cinta padamu, tapi kamu cinta padaku juga kan? Kalau enggak ya aku nyari yang lain. Itu berarti belum. Masih dagang, masih negosiasi. Apa salah? Enggak. Cuma levelnya masih belum level cinta.
Ketika belum level cinta, ya harus dinaikkan lagi, masih negosiasi, masih bukan Allah satu-satunya. Tapi jalannya sudah menuju Allah, tapi masih belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak mikir balasan. Sodakolah 1000, maka akan kembali 700.000, karena dilipat gandakan 700 kali. Ini kalau masih hitung-hitungan, itu kesenangan koruptor-koruptor. Koruptor itu, saya korupsi 1 juta, kemudian tak sodakohkan aja 10 juta. Korupsi 100 juta, tak sodakohkan 10 juta. 10 kali 700 sudah banyak itu pahalanya. Dosanya sama ininya kalau ditotal menang ininya, menang pahalanya. Kan korupsinya dosa 1 juta, sementara itu hitung-hitungan matematika. Kayak orang habis melakukan kejahatan terus umroh, karena pahala dosa orang umroh antara 2 umroh ini dosanya diampuni. Jadi sebelum melakukan kejahatan umrohlah, nanti habis melakukan kejahatan umrohlah. Nah itu hilang dosanya, karena dosa di antara 2 umroh ini diampuni. Ini masih kalkulasi matematika. Emangnya Allah anak SD? Kamu ajari, kamu abusi dengan itu? Tidak bisa. Jadi levelnya belum cinta, belum ikhlas. Maka katanya Ruminda kayak Majnun dan Laila. Rumi juga ngomong cinta itu kuat, jangan salah. Energinya luar biasa. Jadi ya kalimatnya si puitis. Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma anggur segar, karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar, karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan, karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar, karena cinta hamparan debu tampak seperti taman, karena cinta api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan, karena cinta setan berubah menjadi bidadari, karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega, karena cinta duka cita menjadi riang gembira, karena cinta hantu berubah jadi malaikat, karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus, karena cinta sakit jadi sehat, karena cinta amarah berubah jadi ramah. Cinta itu energinya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Orang yang cinta tanah air rela loh mengorbankan nyawanya, rela disiksa oleh penjajah, rela dipukuli. Orang tua demi anaknya rela bersakit-sakit, luar biasa energinya. Kamu sama pacarmu disuruh jemput pagi-pagi ya mau. Ndak punya uang disuruh traktir ya mau, dibelani utang. Sama dosennya disuruh bikin makalah, makalahmu sendiri nggak digarap-garap ke makalahnya pacare. Itu pun mau. Itu kan energinya luar biasa. Pacarmu nyuruh apapun kamu jalankan, sami'na wa atokna. Itu kan energi namanya. Kekuatannya nggak enak pun kalau bareng dia, nggak masalah. Kamu bisa menahan susah yang kayak gimana pun. Banjir, kamu nggak bisa pulang, akhirnya neduh pinggir jalan. Itu kan sengsara. Tapi kalau pas bareng dia, seneng aja, semoga hujannya nggak berhenti-berhenti. Padahal itu sengsara loh. Tapi kamu kan malah seneng menikmati. Itu kekuatannya cinta. Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah, tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat, sia-sia, eman-eman. Kalau kan kadang-kadang kamu nulis WA ke pacarmu aja kan dihapus berapa kali, khawatir keliru. Itu kan energi juga. Betapa sabarnya kamu waktu itu, betapa telatennya kamu. Mau tidur kamu nunggu, kok belum WA ya kamu bela-belain melekan sampai dia bilang miss you, good night, kan loh.
ya kan? Loh itu kan energi loh. Padahal kamu disuruh apa aja suruh melek enggak mau. Tapi ya Allah, para pecinta sudah sama yang dicintai. Lampu-lampu telah mati, rembulan telah muncul, dan sekarang ini loh aku, mbok datanglah padaku. Waktu pagi dia tidak mau tidur juga masih bilang, ya Allah, malam telah pergi, tapi aku akan di sini menunggumu terus sampai kamu datang lagi, sampai malam lagi. Itu Robiah. Kan apa? Asik kalau sama pacarnya terus, kalau sama yang dicintai terus. Jadi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang namanya berat. Jangankan pacarnya manggil, nanti kamu WA aku jam sekian sekiannya, oke. Pacarnya nggak manggil pun kamu WA-in. Sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu, mbok kamu ketemu aku 5 lah, paling tidak sehari 5 kali lah. Itu kan menunjukkan janjane Allah itu ya cinta sama kita, pengen ketemu kita sehari 5 kali. Tapi kitanya yang sok gaya, tidak serius. Nek basa Jawane kemenyek. Allah sudah segitunya manggil kita, mbok 5 kali aja sehari, aku pengen ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang tidak serius. Sholatnya sak-sae. Tidak ada yang sholatnya bertahan 5 menit aja, 3 menit lah sama teman. Tidak juga. Sholatmu mesti cepet. Gusti Allah baru mau menatap wajahmu, loh sudah selesai. Iya. Mungkin kaget itu, mungkin malaikatnya yang nyaket sholat, ini baru sholat, ya Allah ini dia lagi sholat nih, terus Allah datang, oh selesai sudah, telat. Dan itu Allah sabar ya, Allah masih mau, ya besok datang lagi 5 kali, tak tunggu. Cuma kamunya yang gak serius, sambil ngadep tapi hatimu ndak di situ, hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti, cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah ndak sayang, kamu sudah disentil sejak lama. Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi. Gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah? Analoginya Laila Majnun lagi saya ambil. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan. Jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontanya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena anaknya siapa yang nungguin. Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya Majnun gak nyampe rumahnya Laila. Harusnya 3 hari nyampe, ini bisa berbulan-bulan. Akhirnya Majnun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun onta, aku keliru, ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat. Maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah, tidak usah mengandalkan dirimu, aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari onta dan jatuh, kakinya patah. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah. Akhirnya tubuhnya digelundungin, jadi gelundung-gelundung sampai rumahnya Laila. Ya, oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Onta itu kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Jalannya cuma 2. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah, atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe-nyampe ke Allah. Kamu punya pacar, ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus sama Allah. Alternatifnya 2, ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah atau tinggal. Nyari lagi susah Pak. Ya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin
target-targetmu yang lain. Ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah. Entah dari sisi apanya. Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliahmu. Itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Saat ini semangat sufinya berkobar-kobar, tapi lain, tapi kalau gini ya saya enggak punya pacar nih Pak, mundur lagi. Kalau kayak gini nggak bisa kumlot deh Pak, mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus gelundung-gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu nggak nyampe-nyampe. Nggak bisa ilaihi roji'un. Nafasmu nggak akan mutmainnah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu. Bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta. Kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. Kamu ingin mengisi cawanmu dengan seisi lautan. Apa gunanya? Perhatikan tiram. Dia mengisi diri dengan air secukupnya. Dan dia bisa melahirkan mutiara. Isilah dirimu dengan air kasih. Kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan. Kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit Sinai. Jadi dunia ya cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia. Jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram katanya. Tiram itu ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu. Ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini. Kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya Rumi itu. Semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing muhasabah ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor 1 kuliah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh. Nanti di prosentase besar mana? Jujur ya, tapi nggak boleh dibaik-baikin, wong nggak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia, sementara yang akhirat terbengkalai, kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir, kalau kita punya Allah, dunia seisinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti. Tidak usah capek-capek kamu mikir. Tapi kalau dunia kamu ikut mikir, ya sudah. Mungkin Allah, ya sudah kamu bisa mikir, ya pikirin dewe. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Al-Quran itu bilang wala tusrifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa, ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu. Datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua barang punyanya tuan rumah. Sebutuhnya saja. Oke, terus ini ada kalimat bagus juga dari Masnawi. Satu ketika Khalifah, dalam ceritanya Laila Majnun ini, Khalifah ketemu Laila. Khalifah ini kaget begitu ketemu Laila. Ini Laila ini wajahnya cuma gini aja loh ya. Cakep banget juga enggak ya, perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok
Qais al-Majnun, nama aslinya Majnun dan Qais, bisa tergila-gila begitu ya? Terus dia tanya Laila, khalifah ini tanya, Laila, Qais kok menjadi gila karena kamu? Tidak masuk akal. Apa sih yang dilihat dalam dirimu sehingga ia tergila-gila? Kamu kan bukan wanita yang sangat cantik. Banyak yang lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Laila menjawab, yang dia lihat tidak terlihat olehmu, karena kamu bukan Majnun. Ini yang saya maksud rasa. Jadi hanya Majnun yang ngerti keindahan Laila, hanya pecinta yang ngerti keindahan yang dicintai. Itu kadang-kadang kamu proteskan, ini loh ada anak cakep nih, pacari kok gini ya. Gitu kan, kamu eman-eman, padahal kamu iri mbok sama aku aja kan ngono. Tapi iki ono cakep pacari kok, waduh. Kamu kan ya, loh enggak, itu kalau dia ditanya jawabannya kayak Laila ini. Karena engkau bukan dia yang bisa melihat di mana keistimewaannya kok sampai jatuh cinta. Loh, kalau orang pikirannya standar, semua yang cakep, semua menganggap cakep, yang jelek semua menganggap jelek, yo, yang jelek tidak akan laku. Hanya cakep saja yang laku. Tapi orang melihat yang dicintai dengan perspektifnya sendiri, karena kamu bukan Majnun. Hanya pecinta yang ngerti indahnya di mana yang dicintai itu. Nah, itu jawabannya Laila. Maka maksudnya Rumi apa? Kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, ya enggak bisa, itu harusnya begini, ya enggak bisa, ya wis, kamu enggak akan ngalami indahnya. Jatuh cintalah sama Allah, nanti kamu akan ngerti. Sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan Majnun. Kalau kamu Majnun, kamu ngerti di mana indahku. Karena kamu bukan Majnun, ya kamu tidak ngerti.